Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hikmah alam? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, dan dilimpahkan segala rezekinya. Ilmu nafas sering disebut dengan ilmu zikir nafas, yaitu pernafasan dengan mengucapkan zikir ismu zat. Adapun proses zikir tersebut yang diikuti dengan irama naik dan turunnya nafas. Karena dengan zikir nafas, kita akan selalu mengerti dalam diri kita mempunyai keyakinan dan keimanan yang hakiki, yang selalu kembali kepada Allah dan hanya untuk Allah semata-mata. Di kalangan ulama sufi berpendapat bahwa nafas adalah kembaran ruh. Ruh adalah hakikat dan nafas adalah syariatnya di alam ini. Ruh diibaratkan kapal dan ombak bagaikan nafas. Jika ombak tenang, maka tenanglah perjalanan kapal. Begitu juga dengan ruh. Jika nafas seseorang tenang, maka ia memberi kesan pada ruhnya. Oleh sebab itu, apabila pernafasan itu baik dan benar, maka akan baik pula lah perjalanan ruh dengan Tuhannya. Nafas itu seumpama alam barzah. Ilmu nafas atau zikir nafas bukanlah hal yang baru. Dan sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat dan pengikutnya untuk latihan riyadhah secara khusus. Di dalam pengertian kalimat zikir sebagai mengingat Allah dan zikir merupakan kendaraan agar seorang hamba sampai ke hadirat Allah semata-mata. Bila manusia sampai ke hadirat Allah, maka apapun yang manusia kehendaki, maka Allah akan mengabulkan sebagai kehendaknya. Nafas normal kita keluar masuk dalam sehari semalam sebanyak 24.000 kali. Yaitu pada siang 12.000 kali, dan pada malam 12.000 kali. Karena inilah, jumlah jam dalam sehari semalam 24 jam. Pada siang 12 jam, dan malam 12 jam. Seperti huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masing-masing mempunyai 12 huruf, dan semuanya berjumlah 24 huruf. Barang siapa mengucap dengan sempurna 7 kalimat itu, niscaya ditutupkan oleh Allah pintu neraka yang 7. Barang siapa yang mengucap 24 huruf ini dengan sempurna, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala yang 24 jam. Hal inilah yang menjadi persembahan hamba kepada Tuhannya yang tiada putus-putusnya. Nafas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas, maka hancurlah kehidupan ini. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan, ia adalah rahasia ilahi. Para ulama sufi mengamalkan zikir nafas untuk pembersihan rohani, sedangkan para praktisi tenaga dalam mengamalkan pernafasan untuk mengaktifkan tenaga gaibnya, sehingga dapat melakukan perkara yang di luar kekuatan jasad. Setiap makhluk hidup memiliki nafas, melihat, mendengar, merasa, itu semua termasuk di dalam sifat al-hayat. Manusia bisa hidup tanpa memiliki mata, telinga, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, manusia tidak akan dapat hidup tanpa nafas. Dan manusia boleh berkata-kata dan melakukan perbuatan apa saja, hal itu semua berlaku karena kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya, nafas berada dalam kudrat dan iradatnya Allah. Adapun proses turun naiknya nafas dari tubuh kita, tidak ada yang awal dan tiada yang akhir. Begitu juga dengan jutaan makhluk hidup lainnya. Dan nafas juga sebagai penghidup hati. Dan jasad dengan memahaminya, serta mempelajarinya, akan membawa manusia kepada kesempurnaan hidup. Serta memimpin gerak seluruh anggota badan, tanpa arahan suara, maupun gerak isyarat. Nafas sebenarnya bukanlah udara yang keluar masuk melalui hidung, yang pada umumnya, manusia hanya mengetahui bahwa yang disebut nafas adalah angin yang keluar masuk dari lubang hidung dan mulut, dari luar tubuh ke dalam tubuh. Udara yang keluar dari mulut atau hidung itu ialah karbon dioksida, sedangkan yang masuk itu disebut oksigen. Fungsi oksigen ialah untuk memutarkan darah dalam jantung dan dapat membuat nyawa bergerak. Oksigen itu disebut dari luar di mana dia diproses untuk manusia, hewan, tumbuhan dan alam seisinya. Pertama-tama Allah menggerakkan ruhani, dari ruhani menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dan dari nafas menggerakkan jasad,
dan pada hakikatnya adalah Allah juga yang menggerakkan sekalian gerak. Segala macam gerak atau perbuatan, apakah perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar dirinya. Hal ini memiliki dua macam pengertian. Pengertian pertama dinamakan mubasyirah dan pengertian kedua dinamakan tawaluk. Kedua macam pengertian ini tidak dapat terpisah satu sama lainnya. Hal ini didasarkan perbuatan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidaklah Anda yang melempar hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar ketika Anda melempar." Berzikir nafas memiliki rangkaian tersendiri dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu zikir nafas, nufus, tanapas, dan ampas. Keempat perkara tersebut berkaitan di antara satu sama lainnya. Pertama-tama nafas itu karena ampas, dan hidup ampas itu karena nufus, manakala hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itulah yang merupakan rahasia Allah. Nufus, ampas dan tanapas itu adalah satu perkara yang gaib, nafas tidak dapat dirasa, diraba, serta dilihat wujudnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nafas itu suatu jauhar yang masuk dan keluar dari badan, sehingga apabila menjadi kurang ilmu kepadanya, maka yaitu jahil namanya. Tiada mulia kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, di dalam kubur, dan di dalam titian Sirat al-Mustaqim, karena sesungguhnya anfas tiada masuk ke dalam tubuh, dan nafas itu tidak keluar daripada badan. Sedangkan nafas itu masuk dan keluar dari badan, dinaikkannya tanafas hingga ditempatkannya dengan sempurna di nufus dengan melihat pada mata hati itu dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Allah menggerakkan rohani, dari rohani menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dari nafas menggerakkan jasad, dan pada hakikatnya Allah yang menggerakkan sekalian yang ada. Berzikir nafas adalah nur yang memancar ke seluruh jiwa bagi pengamalnya dan besar akan manfaatnya. Dengan melakukan zikir nafas akan menghancurkan kebekuan darah hitam yang berada di hati yang dianggap sebagai istana iblis. Dan selagi istana iblis tidak terpecah dan hancur musnah nur kolbi sebagai penyuluh lampu marifat yang diharapkan itu tidak mungkin tercapai. Imam Ghazali mengatakan, berzikir yang dilakukan dengan cara menahan nafas akan mempercepat proses penyucian hati. Berzikir nafas menghubungkan hayat kolbu kita kepada alam ruh. Nafas datang dan pergi kepada Allah setiap saat dan setiap nafas yang tidak berzikir, maka nafas itu tidak akan membawa manfaat kepada kolbu dan ruh kita. Yang pada umumnya manusia tidak sadar bahwa hidup kita dikuasai penuh oleh pengedaran nafas keluar dan masuk dari Allah. Tanpa zikir nafas, ia tidak akan memperoleh barokah dan nikmat dari Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar masuk nafas tanpa zikir kepada Allah, maka sia-sialah ia. Adapun mengetahui ilmu nafas atau zikir nafas untuk memperteguh keyakinan dan keimanan akan adanya kebesaran Allah. Namun di samping itu, ada manfaat lain bagi seorang hamba yang mengharap akan suatu keberkahan, maunah bagi kehidupan sehari-hari. Ilmu zikir nafas pada zaman dahulu dipelajari dan diamalkan oleh para nabi dan para wali, suatu keilmuan yang mengarah ke tauhid atau menyingkap jati diri. Kita harus meningkatkan ketaatan ibadah kepada Tuhan dan dibarengi dengan ilmu agama, karena ilmu agama adalah ilmu yang akan menyelamatkan diri kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Pengetahuan zikir nafas akan menunjukkan pada kita bagaimana caranya mengatasi berbagai macam masalah yang mengintai dalam kehidupan serta memuat berbagai alternatif solusinya. Rahasia ilmu ini masih banyak hikmah dan manfaat lainnya dan akan sangat bermanfaat pada orang-orang yang beristiqomah dalam mengamalkan suatu ilmu. Yang sangat penting adalah niat. Jagalah setiap amal dengan niat, ikhtiar atau pilihan, maka pilihlah yang abadi, karena Allah semata. Berhati-hatilah dengan niat kita, karena setan dapat menipu daya dengan niat yang tidak ikhlas. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pengetahuan menarik lainnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan notif video pengetahuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.